Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Dan ini lanjutan dari yang sebelumnya. Baik. Yang berikutnya, penghalang taklif adalah an-nisyan, lupa. Di sini disebutkan lupa artinya adalah lalainya hati terhadap sesuatu yang diketahui. Lalai. Itu namanya lupa. Walaupun sebelumnya dia tahu. Ya, dia tahu hukumnya, tapi karena dia lalai hatinya jadi lupa. Nah, itu, ya. Lalainya hati terhadap sesuatu yang diketahui. Lalainya hati terhadap sesuatu yang diketahui, itu namanya lupa. Jika seseorang mengerjakan sesuatu yang haram karena lupa, maka ia tidak berdosa. Seperti orang yang makan dalam keadaan berpuasa disebabkan lupa. Dan jika seseorang meninggalkan perbuatan yang wajib karena lupa, maka dia tidak berdosa pada saat ia lupa. Tetapi dia wajib mengerjakan kewajiban tersebut ketika dia telah mengingatnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau menyatakan, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha. Siapa yang lupa mengerjakan sholat, siapa yang meninggalkan sholat karena lupa, maka hendaklah ia mengerjakan sholat tersebut ketika dia mengingatnya. Ahibati fillah, ini dia penghalang taklif yang kedua, yaitu lupa. Lalainya hati dari sesuatu yang telah diketahui. Nah, dalam keadaan lupa ini ada dua pembahasannya. Lupa sehingga melakukan pelanggaran, melakukan larangan. Yang kedua, lupa sehingga meninggalkan kewajiban. Dua-duanya tidak berdosa. Melakukan pelanggaran, ya, melakukan larangan atau meninggalkan kewajiban, dua-duanya gara-gara lupa, maka tidak berdosa. Namun konsekuensinya berbeda. Kalau lupa sehingga meninggalkan kewajiban, maka kewajiban itu harus dilaksanakan ketika sudah mengingatnya. Contoh, sholat. Lupa sehingga meninggalkan sholat zuhur atau sholat asar. Baru ingat pas malam hari, tadi saya belum sholat zuhur. Tadi saya belum sholat asar. Maka ketika dia ingat, dia sholat. Itu kalau meninggalkan kewajiban. Adapun jika lupa sehingga melanggar larangan, mengerjakan larangan, maka yang perlu diperhatikan adalah jika larangan itu berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan orang lain, maka harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab walaupun lupa. Diamanahin sama seseorang untuk nganterin makanan. Karena dia teledor, dia lupa, untuk mengantarkannya, itu makanan kesimpen sampai berhari-hari basi. Terus orang yang mengamanahkannya nelpon, kemarin saya titipin makanan, udah dianterin belum? Orang yang diamanahin kaget, astagfirullah, saya lupa. Maka dia harus tanggung jawab. Kalau kaitannya dengan hak manusia, mau lupa, mau dia nggak tahu, dia harus tanggung jawab. Karena itu terkait dengan hak orang lain, harus tanggung jawab.
Dan berkaitan dengan tanggung jawab ini luar biasa ya. Merupakan tanda keimanan dalam diri seseorang. Dan bertanggung jawab di dunia lebih ringan ketimbang tanggung jawab di akhirat. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah merasa akan meninggal dunia, berpisah dengan para sahabatnya, beliau pun naik ke atas mimbar dan mengatakan, siapa yang pernah saya zolimi, ayo maju, silahkan kalian lakukan sesuatu yang kalian bisa memaafkan saya. Para sahabat ada yang nangis, ada yang sedih, terutama Abu Bakar, karena dia tahu Nabi melakukan itu karena Nabi telah merasa umurnya sudah tidak lama lagi. Nangis beliau. Dalam keadaan seperti itu semua sahabat diam, kecuali satu. Ada satu orang sahabat, dia berdiri, wahai Rasulullah, dulu engkau pernah mukul saya pada saat engkau sedang merapihkan saf barisan. Pada saat itu badan saya agak maju, jadi nggak lurus, saya dipukul oleh engkau wahai Rasulullah. Maka pada saat itu sini maju. Pada saat itu para sahabat sampai marah semuanya, sampai bilang jangan begitu dengan Rasulullah. Saking cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Sampai ada yang mengatakan, para sahabat mengatakan, wahai Fulan, Ustaz lupa nama sahabatnya itu, jangan kamu kisos Nabi, kisos saya saja. Saya ini sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Dia gak mau. Bahkan Nabi mengatakan, udah ini urusan saya, gak apa-apa. Berdiri Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan, wahai Fulan, jangan kamu kisos Nabi, jangan kamu pukul Nabi, pukul saya aja, saya ini saudaranya Nabi, keluarganya Nabi. Kata Nabi, jangan Ali, ini urusan saya. Berdiri cucunya Nabi mengatakan, wahai Fulan, jangan, ini saya darah dagingnya Nabi, saya cucunya, pukul saya jangan Nabi. Kata Nabi, jangan, udah biarin, ini urusan saya. Ketika sudah maju ke depan, kemudian sahabat yang ingin mengkisos Nabi itu dengan memukul lagi mengatakan, wahai Rasulullah, ketika engkau memukul saya pada saat itu saya sedang tidak memakai baju, jadi langsung kena badan saya. Saya pengen engkau juga lepas baju. Pada saat itu para sahabat pun makin marah ya. Sampai ada yang gak tahan. Sampai Umar bilang, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal pala sahabat yang kurang ajar ini. Kata Nabi, jangan, biarin, ini urusan saya. Karena tanggung jawab di dunia lebih ringan daripada di akhirat. Ketika Nabi melepas bajunya, maka sahabat yang mengkisos Nabi itu pun dia gak jadi mukul, tapi langsung dipeluk badannya Nabi sama dia. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, cuman ini doang, cuman saat ini doang saya bisa begini wahai Rasulullah. Karena buat bertemu dengan Rasulullah saja susah, sebab Nabi banyak dicari orang, apalagi sampai bisa berpelukan dengan Nabi. Susahnya luar biasa. Ini momen berharga buat saya wahai Rasulullah. Saya pengen kulit saya bersentuhan dengan kulitmu dengan berpelukan seperti ini ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Pada saat itu Nabi nangis. Nabi sampai nangis melihat betapa besar cintanya para sahabat dengan Nabi. Lalu Nabi berdoa kebaikan. Ini menunjukkan tanggung jawab yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, nah, kita kembali lagi dengan pembahasan kita, nisyan. Aduh, saya ngerusak barang orang, saya lupa, saya nggak tahu. Tanggung jawab. Itu hak orang lain, walaupun kita nggak tahu, walaupun kita lupa, tanggung jawab. Dan tanggung jawab di dunia merupakan tanda keimanan. Allah pasti balas dengan yang lebih baik. Nah, adapun jika lupa sehingga melanggar, namun pelanggaran yang dilakukan ini tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, maka dirinci lagi. Kalau pelanggaran yang dilakukan itu
tidak mengakibatkan kerusakan, tidak ada itlaf namanya, tidak mengakibatkan kerusakan, maka tidak ada denda di sana. Nggak ada denda apa. Tapi kalau pelanggaran yang dilakukan itu karena lupa, namun ada kerusakan, ada mudorot, ada itlaf di sana, maka ada ganti rugi, ya, ada ganti rugi. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan hal ini. Ya, banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan hal ini. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa membunuh karena nggak tahu, salah, keliru. Contoh, lagi perang berkecamuk, dia mukul orang, ternyata itu umat Islam. Dia kira itu orang kafir. Salah dia. Ya, maka dia tanggung jawab dengan cara mengeluarkan denda, fidyah. Nah, ketidaktahuan ini disamakan dengan kelupaan. Ya, disebabkan dengan kelupaan. Ya, maka harus ada ganti rugi. Ada ganti ruginya. Sekali lagi, ya, saya teringkas. Kalau seseorang meninggalkan kewajiban karena lupa, maka yang harus dia lakukan adalah menjalankan kewajiban tersebut ketika dia ingat. Kalau gara-gara lupa seseorang melakukan pelanggaran, dilihat, jika pelanggaran itu berkaitan dengan hak orang lain, dia harus tanggung jawab. Mau lupa, mau nggak tahu, dia tanggung jawab. Tapi kalau tidak berkaitan dengan hak orang lain, kaitannya dengan hak Allah, dilihat. Kalau mengandung kerusakan, ganti rugi. Kalau nggak mengandung kerusakan, maka nggak ganti rugi. Ya, contohnya misalnya ya, ketika orang sedang ihram melaksanakan ibadah haji atau umroh, kan ketika ihram nggak boleh pakai topi, menutupi kepala tuh nggak boleh, itu larangan. Ada orang lupa, dia nutup topi, ya, ini kan pelanggaran, tapi nggak mendatangkan kerusakan, nggak mendatangkan menghilangkan sesuatu, maka nggak ada masalah, dia nggak berdosa, udah tinggal copot doang aja topinya, begitu. Tapi jika orang yang sedang ihram, dia potong rambut sebelum tahallul, dia gunting kuku sebelum tahallul, dia lupa, dia melakukan pelanggaran, lupa. Nah, ini kan ada itlafnya ya. Dia gunting kuku, hilang kukunya, dia cukur rambut, hilang rambutnya. Karena ada kerusakan di sana, walaupun lupa, dia ganti rugi. Seperti itu ahibati fillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami pelajaran yang sedang kita bahas ini. Baik. Kemudian ya, penghalang yang ketiga adalah al-ikrah. Ikrah itu artinya dipaksa. Seseorang mengerjakan sesuatu yang tidak dia inginkan, maka barang siapa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang haram, maka dia tidak berdosa. Seperti orang yang dipaksa dalam kekafiran dan hatinya tetap beriman. Dan barang siapa yang dipaksa untuk meninggalkan kewajiban, maka dia tidak berdosa pada saat dia dipaksa. Dan wajib baginya untuk mengqadha ketika sudah hilang paksaan tersebut. Seperti orang yang dipaksa untuk meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, maka dia wajib untuk mengqadha sholat tersebut ketika telah hilang paksaan. Insyaallah untuk al-ikrah ini terpaksa kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Silahkan dicatat dengan rapi agar kita bisa memurojaahnya lagi dengan mudah. Silahkan dicatat. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.